warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul ISO 9000 dan ISO 9001. Saya Winda selaku moderator dan adapun anggota kelompok saya Rahmadana, Risma Aulia dan Nur Nadila Sadir. Adapun materi yang akan dibahas dalam ISO 9000 yaitu mengenal ISO 9000, standarisasi ISO 9000, prinsip ISO 9000, manfaat dan tujuan ISO 9000. Pada pemateri, dipersilahkan. ISO 9000 merupakan kumpulan standar sistem manajemen mutu atau SMM. ISO 9000 dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu lembaga organisasi internasional di bidang standarisasi. ISO 9000 pertama kali dikeluarkan pada tahun 1987 oleh International Organization for Standardization Technical Committee, ISO atau TC 176. ISO atau TC adalah organisasi yang bertanggung jawab untuk standar-standar sistem manajemen mutu. ISO atau TC 176 menetapkan siklus peninjauan ulang setiap 5 tahun. Tujuannya untuk menjamin agar standar-standar ISO 9000 tetap up to date dan relevan untuk organisasi. Standar ISO 9000 ini juga telah mengalami revisi yang dilakukan pada tahun 1994 dan tahun 2000. Standarisasi ISO 9000 yang dirumuskan oleh TC 176 ISO. Pertama, adanya satu set prosedur yang mencakup semua proses penting dalam sebuah bisnis. Kedua, adanya pengawasan dalam proses pembuatan untuk memastikan bahwa sistem menghasilkan produk-produk berkualitas. Ketiga, tersimpannya data dan arsip penting dengan baik. Keempat, adanya pemeriksaan barang-barang yang telah diproduksi untuk mencari unit-unit yang rusak dengan disertai tindakan perbaikan yang benar apabila diperlukan. Adapun 7 prinsip ISO 9000. Pertama, fokus pelanggan atau customer focus. Prinsip manajemen mutu ISO 9000 yang pertama ini menjelaskan bahwa fokus utama penerapan sistem manajemen mutu adalah memenuhi persyaratan pelanggan dan perusahaan melampaui harapan pelanggan. Nomor 2, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership, prinsip kedua ini menerapkan bahwa pimpinan di seluruh tingkatan manajemen wajib menetapkan kesatuan arahan dan tujuan yang jelas serta menciptakan kondisi agar setiap personel dapat mencapai tujuan yang digariskan organisasi. 3. Keterlibatan orang atau engagement of people. Keterlibatan orang atau engagement of people, prinsip ketiga manajemen ini yaitu menjelaskan bahwa kompetensi, pemberdayaan dan keterlibatan karyawan pada semua tingkat dan level organisasi merupakan hal penting dalam rangka meningkatkan kapasitas organisasi menghasilkan nilai valut. Keempat, pendekatan proses atau proses approach. Prinsip keempat ini menegaskan bahwa suatu hasil konsisten akan lebih efektif dan efisien dicapai bila setiap kegiatan dalam organisasi dipahami dan dikelola sebagai suatu proses yang saling berkait dan koheren. 5. Perbaikan kinerja atau improvement. Prinsip manajemen mutu ISO 9000 yang kelima ini menjelaskan bahwa perbaikan kinerja merupakan aspek penting bagi organisasi guna memelihara tingkat kinerja terkini. Selain itu, perbaikan kinerja merupakan antisipasi terhadap perubahan kondisi internal dan eksternal serta menciptakan peluang baru. 6. Pengambilan keputusan berdasarkan bukti atau evidence-based decision making. Prinsip manajemen mutu yang ke-6 menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan pada analisis dan evaluasi data dan informasi memungkinkan untuk memberikan hasil yang diterapkan. 7. Manajemen relasi atau relation management. Prinsip manajemen mutu yang ke-7 ini menerapkan bahwa organisasi akan senantiasa sukses bila organisasi itu mengelola hubungan baik dengan pihak-pihak berkepentingan, misalnya dengan menyediakan eksternal. Manfaat dan tujuan ISO 9000. Pertama,
perusahaan mendapatkan keunggulan kompetensi di pasar sehingga mampu bersaing di level global. 2. Perusahaan dapat mengembangkan dan memperluas bisnis ke pasar internasional dengan mudah karena telah memenuhi standar ISO. 3. Mendorong perusahaan untuk mencapai dan mempertahankan kualitas produk yang dihasilkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 4. Meyakinkan pihak manajemen bahwa perusahaan sudah mencapai mutu yang ditargetkan dan berhasil mempertahankannya. Adapun materi yang akan dibahas dalam ISO 9001 yaitu mengenal ISO 9001, prinsip ISO 9001, revisi ISO 9001, manfaat dan tujuan ISO 9001. ISO 9001 adalah suatu standar tentang sistem manajemen mutu yang penerapannya di organisasi dimaksud untuk meningkatkan mutu produk dan layanan, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi dan kepuasan pelanggan. Standar ini memberikan kerangka kerja bagi organisasi untuk mengembangkan, menerapkan, memantau, dan terus meningkatkan sistem manajemen mutu dan penentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan pensyaratannya. Prinsip ISO 9001. Yang pertama, fokus pelanggan, customer focus. Fokus utama sistem manajemen mutu adalah memenuhi kebutuhan konsumen melalui produk yang ditawarkan dan bahkan berusaha untuk melebihi ekspektasi yang dibangun oleh konsumen. Kedua, kepemimpinan, leadership. Pemimpin di seluruh level organisasi harus memiliki tujuan dan arah yang sama sekaligus menciptakan kondisi tiap individu atau karyawan turut serta dalam mencapai sasaran mutu yang diharapkan. Hal ini dimaksudkan agar strategi, kebijakan, proses, hingga sumber daya yang diterapkan sesuai dengan tujuan perusahaan. Yang ketiga, keterlibatan orang, engagement of people. Keberhasilan sebuah perusahaan adalah hasil dari kerja tim yang bagus. Setiap karyawan dalam perusahaan memiliki kontribusi untuk kemajuan perusahaan sehingga tidak ada karyawan yang pekerjaan dianggap tidak penting oleh perusahaan. Keempat, pendekatan proses approach. Prinsip manajemen mutu ISO 9001 ini yakni bahwa sebuah hasil dapat menjadi lebih efektif dan efisien saat kegiatan yang dikelola menjadi proses yang saling terkait serta bekerja sebagai sistem yang koheren. Yang kelima, peningkatan atau improvement. Perusahaan yang sukses tidak perlu evaluasi dan perbaikan yang harus dilakukan. Perusahaan tersebut akan menempatkan fokus pada perbaikan yang berkelanjutan. Yang keenam, pengambilan keputusan berdasarkan bukti, evidence-based decision making. Setiap perusahaan harus menggunakan dasar hasil analisis dan evaluasi data dalam mengambil keputusan. Tujuannya tak lain adalah untuk meminimalkan kesalahan pengambilan keputusan karena hal-hal yang kompleks maupun dianggap tidak pasti. Yang ketujuh, manajemen hubungan, relationship management. Perusahaan tentu bermimpi untuk menjalankan bisnisnya dan mencapai sukses untuk jangka panjang. Maka dari itu, hubungan yang dijalin dengan konsumen maupun pemangku kepentingan terkait lainnya harus dijaga dengan baik pula. Manfaat dan tujuan ISO 9001. Pertama, meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Kedua, memobilisasi karyawan perusahaan untuk meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan standar sistem manajemen mutu. Yang ketiga, untuk mencegah terjadinya kesalahan sementara dalam proyek. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan karena pemenuhan kebutuhan yang sama dilakukan sesuai dengan persyaratan proses atau produk perusahaan dan konsumen. Revisi ISO 9001 tahun 1994. Pada tahun 1994, ISO 9001 mengalami revisi atau upgrading sehingga disebut ISO 9001 versi 1994. Nah, di tahun 1994, pada revisi pertama ini di Indonesia ISO 1901 mulai dikenal dan ada beberapa perusahaan atau organisasi tertentu yang menerapkan atau mengimplementasikannya.
Tahun 2000. Pada tahun 2000 terjadi lagi perubahan atau revisi kedua ISO 9001 menjadi ISO 9001/2000. Mulai di tahun inilah banyak perusahaan atau organisasi di Indonesia menerapkan ISO 9001 atau 2000. Bahkan pada tahun 2000 ini ISO 9001 menjadi sesuatu yang membanggakan. 2008. Pada tahun 2008, ISO 9001 mengalami perubahan kembali sehingga disebut ISO 9001 atau ISO 2008. Di tahun ini, beberapa organisasi pemerintahan atau perusahaan swasta kelas besar mulai mempersyaratkan ISO 9001 bagi para mitra kerja atau vendornya. Tahun 2015, setelah 7 tahun ISO 9001 dan 2008 berjalan, kemudian pada bulan November 2015 ISO 9001 mengalami revisi yang keempat sehingga menjadi ISO 9001 dan 2015. Versi inilah yang sampai saat ini berlaku dan tidak sedikit penyedia tender atau perusahaan besar di Indonesia mewajibkan kepada vendor atau peserta tender wajib memiliki sistem. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.